Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, kepada kaum muslimin yang telah dilahirkan dalam kondisi muslim. Karena Allah hanya menerima amalan-amalan orang-orang muslim. Adapun selain agama muslim, maka tempatnya di neraka Jahannam, khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir, orang musyrik seluruhnya Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam, khalidina fiha. Di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya penciptaan, seburuk-buruknya makhluk. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kesehatan yang mana kita bisa mempelajari ilmu-ilmu syariat, ilmu din. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, suri tauladan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan nabi dan rasul penutupnya para nabi. Maka apabila hari ini yang mengaku dirinya nabi, maka jangan dipercayai, melainkan itu adalah dajjalun, kadzabun, pendusta. Karena penutup para nabi, penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selain beliau. Baik. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, anak-anak beliau, kepada para sahabat. Semoga Allah Jalla wa'ala meridhoi kita untuk bertemu dengan mereka di surga firdausnya kelak. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan kita membahas kitab Arba'in An-Nawawi. Kita masuk ke hadis ke-14, yang mana hadis ini berkaitan tentang larangan darah seorang muslim, namun melainkan dengan berzina, membunuh dan juga murtad. Baik, akan kita bacakan lafaz hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdath thalath, at-tayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Al-mufariqu lil jamaah rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau dapat julukan Ashabus Sir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat
yang mengetahui rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga merupakan salah satu sahabat yang mana seluruh sahabat banyak bertanya kepada beliau, fuqahanya sahabat, karena dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan juga seorang qari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pelajarilah Al-Qur'an, pelajarilah bacaan Al-Qur'an dari 4 sahabat." Yang mana salah satunya adalah Ibnu Mas'ud. Bahkan ketika para sahabat berkunjung ke rumah Nabi, kediaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beranggapan bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah keluarga dari Rasulullah, yang mana ia selalu mondar-mandir mengantarkan hidangan untuk para tamunya. Namun beliau adalah sahabat Nabi, sangat dekat ia dengan Nabi. Bahkan sebuah riwayat mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud ini selalu menjaga sendalnya Rasulullah, kemudian siwaknya Rasulullah. Kemanapun Rasulullah berjalan, Ibnu Mas'ud selalu ada di belakang. Bahkan ada sahabat yang bertanya kepada Huzaifah, adakah seorang yang berjalannya mirip seperti Rasulullah? Maka Huzaifah menjawab, tidaklah aku mendapatkan seorang sahabat yang lebih tenang dan sangat mirip jalannya seperti Rasulullah, yaitu Ibnu Mas'ud. Baik. Dalam redaksi hadis ini, bahwasanya Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 perkara. Kecuali karena salah satu dari 3 hal. Yang pertama apa? At-thayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah namun dia berzina. Wan nafsu bin nafsi. Membunuh jiwa. Kemudian wat tariku lid-dini. Yang mana meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah. Kemudian juga pisah dari jamaah, yaitu jamaah kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Pada kesempatan kali ini, yang mana redaksi hadis yang ke-14, kita akan bahas dalam 3 perkara. Yang pertama adalah pembahasan perkara zina. Kemudian yang kedua, pembahasan permasalahan tentang pembunuhan, al-qatl. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang murtad, kafir dan juga musyrik. Yang pertama, at-thayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah namun ia berzina. Hukum asalnya darah seorang muslim haram ditumpahkan darahnya. Redaksi hadis ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighu syahid al-ghaib." Bahwasanya darahmu, hartamu, kehormatanmu di antaramu itu adalah haram. Dirampas haram untuk dibunuh. Kahurmatin yaumikum hadza. Ketetapan haramnya itu mulai hari ini, kemudian sampai bulan depan di negeri ini, maka sampaikanlah yang hadir kepada yang tidak hadir. 3 perkara yang sangat dilindungi, yang mana darah kaum muslimin, hartanya, kehormatannya, hukum asalnya itu haram dirembut, haram ditumpahkan. Baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanun indallah min qatli rajuli mu'min. Kita tahu bahwasanya dunia memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Kita berkunjung ke pantai, ke laut, begitu luas ciptaan Allah. Kita refreshing ke daerah pergunungan yang luar biasa, ada air terjun yang dingin suasananya, indah pemandangannya. Namun apa?
La zawalu dunya ahwanun indallah. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim. Namun dalam pembahasan qatl, dalam pembahasan membunuh, ada yang disebut dengan qatlul qasdi, yang mana membunuh dengan sengaja. Bagaimana hukumnya? Yang pertama, qisas. Seseorang yang ia membunuh darah seorang muslim dengan sengaja, maka qisas, nyawa dibayar nyawa. Dan dia juga wajib membayar diat. Dan dia juga membayar diat mughalazah, bayar diat yang berat. Kalau kita kalkulasikan diatnya itu hitungan bukan ratusan juta lagi, hitungan miliar. Sabda Nabi dibagi-bagi lagi. Unta umur sekian, 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 kalau dikalkulasikan itu sekitar miliaran. Dan ada juga pembunuhan salah, qatlul khata'. Bagaimana contohnya? Seseorang berprofesi menjadi abdi negara, yang mana menuntut dia harus latihan tembak di sebuah hutan misalkan. Namun ketika ia sedang latihan tembak, tembak tersebut pelurunya salah sasaran, bukan mengenai titik sasaran yang harus dia bidik, namun lari atau mengenakan salah seorang muslim. Kemudian orang muslim tersebut wafat atau meninggal, maka ia membayar diat, tidak qisas. Membayar diat tidak qisas. Wa diatnya mukhaffaf, ringan. Diatnya itu ringan. Namun di sini para ulama berbeda pendapat. Baik sengaja atau salah atau tidak sengaja, ada terkadang ahlul bait, ada terkadang dari pihak keluarga yang dibunuh itu tidak terima. Mereka mengatakan darah balas dengan darah. Ini sempat kejadian juga di Saudi, yang mana kejadian kecelakaan. Yang menabrak ini merupakan keturunan kerajaan Saudi. Tidak sengaja dia nabrak. Namun pihak keluarga tidak mau dibayar diat, dia mau darah dibayar darah. Maka tegaklah hukum qisas di sini. Taib. Pembahasannya panjang. Karena kalau kita membahas tentang fiqhul hudud, ya, fikih kriminalitas, itu nanti ada pembahasan yang begitu panjang. Kalau misalkan kita berkelahi, pipi ini itu ada diatnya. Gigi ini misalkan retak atau patah, ada diatnya. Pelipis ini misalkan berdarah, ada diatnya. Tidak sembarangan. Makanya kalau kita lihat, ini cerita para asatidzah kita yang mereka belajar di Madinah, itu sangat tidak pernah terjadinya perkelahian. Hanya adu mulut saja. Karena kalau misalkan mereka meninju temannya sampai lebam, nah itu diperhitungkan diatnya. Lumayan, ya. Jadi tegaknya diat itu, tegaknya hukum Allah, melainkan ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga di situ. Mengapa demikian? Karena negeri itu pasti akan lebih aman, tidak sembrono, tidak sembarangan. Berkaitan tentang darahnya, kehormatannya, yang berkaitan tentang perkelahian, kelahi sampai biru mukanya, ini kehormatan kita, wajah kita harus dijaga. Dalam hadis ini, sebagian ahlul ra'yi, sebagian ahlul bid'ah, dan juga orang-orang musyrik mengatakan, dan juga orang-orang kafir mengatakan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sangat sadis, merupakan agama yang sangat kejam, tidak punya hati nurani. Nah, ini yang harus kita bantah syubhat-syubhat mereka. Karena
tegaknya kisos ini, tegaknya pembunuhan ini, itu tidak lepas dari keputusan pemerintah. Kita tidak boleh sembarangan bunuh. Oh dia murtad, bunuh. Oh dia kafir, bunuh. Tidak sembarangan. Oh dia berzina, dia sudah menikah namun berzina, bunuh. Tidak. Dia membunuh fulan dengan sengaja, langsung kita bunuh dengan sepihak. Tidak bisa. Harus kita laporkan ke hakim al-qadhi. Dahulu hukum rajam ini sudah ada pada zaman ahlu kitab. Sudah Allah turunkan kepada para rasul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Wahai ahlu kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dahulu kitab Zabur, Taurat, Injil, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk umatnya, itu sangatlah murni dari Allah. Syariatnya tidak jauh beda dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Ada hukum rajam sana, ada hukum qisas, namun mereka mengubah-ubahnya, menginovasikannya, menasahkannya. Wal iyadu billah. At-thayyibu zani, seorang yang telah menikah namun dia berzina. Apa diatnya? Apa hadnya? Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila. Al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyus sanah. Wathaibu bisaibi jaldu mi'atin warrajam." Ambillah dariku, kata Rasul, ambillah dariku, sungguh Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka wanita-wanita pezina, yang mana apabila seorang gadis ia berzina, maka dicambuk 100 kali cambukan dan dipenjara 1 tahun. Dahulu diasingkan selama 1 tahun. Wathaibu bisaibi jaldu mi'atin warrajam. Dan orang yang sudah menikah, maka dia dicambuk 100 kali kemudian dan dirajam. Kalau untuk pezina yang sudah menikah, atau disebut dengan muhsan, zina muhsan yang sudah menikah, wa ghair muhsan belum menikah. Hal ini dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ia melakukan 2 perkara untuk pezina yang sudah menikah kepada Syurahah Al-Hamdaniyah ketika dia berzina. Kemudian ia melakukan cambuk 100 kali kemudian dirajam. Namun para ulama dan para sahabat itu memakai rajam saja, dirajam sampai pelaku itu meninggal. Dirajam itu dilempari batu yang nggak begitu besar batunya dan tidak terlalu kecil, sedang-sedang saja batunya, sedang-sedang untuk dilempar pelaku zina. Mungkin sekilas terdengar hadis ini merupakan hadis yang kejam, namun merealisasikannya, menegakkan 3 perkara ini dalam hukumannya itu sangatlah sulit. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mas
Yang mana seorang yang bernama Ma'is, ia melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku telah berzina dengan wanita Al-Ghamidiyah." Yang melapor sekali kepada Rasulullah. Apakah ketika ia melaporkan ke Rasulullah langsung tegakkan rajam? Tidak. Apa jawaban Rasulullah? Mungkin kau hanya mencumbunya, mungkin kau hanya memeluknya saja, atau mungkin kau hanya memegangnya saja. Tidak ya Rasulullah. Dia jujur. Ibarat istilah ember sudah masuk ke sumur. Sudah, engkau pergilah. Mungkin kau lupa dengan perkara tersebut. Pergilah Al-Ma'is ini. Kemudian sampai detik itu, selang berapa hari, dia laporan lagi kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku telah berzina." Sama penyampaiannya kepada Rasulullah. Begitu juga jawaban Rasulullah. Mungkin kau hanya memeluknya saja. Mungkin kau hanya memegangnya saja. Belum sampai engkau menggaulinya. Sampai ketiga kali, apakah tegak hukum rajam? Belum. Sampai yang keempat kali, barulah Rasulullah menyeru kepada para sahabat, kita tegakkan rajam. Rajam ini akan tegak yang pertama pengakuan dari pezina. Kalau hanya dari satu pihak saja, misalkan laki-laki itu mengakui dia berzina, namun wanitanya mengakui tidak, saya tidak berzina, maka tidak tegak rajam. Al-hudud tarku syubhat. Al-hudud tarku bisyubhat. Hukum had, hukum hudud itu akan tertolak apabila ada suatu yang syubhat, yang tidak pasti, yang mana penjelasannya, persaksiannya itu masih samar-samar, maka gagal hukum rajamnya. Namun Ma'is dan Al-Ghamidiyah mengatakan sama, bahwasanya mereka telah berzina, meskipun tidak ada saksi yang melihat mereka berzina. Bahkan dikisahkan Al-Ghamidiyah ini merupakan wanita yang ketika itu kondisi dia tengah mengandung. Ia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini sedang mengandung. Apakah hukum rajam itu ditegakkan ketika saya mengandung ya Rasul?" Rasulullah mengatakan, "Silakan engkau lahirkan dulu anakmu, engkau rawat dia, baru akan tegaknya rajam." Setelah ia melahirkan, setelah ia merawat anaknya beberapa tahun, menyusui anaknya, tegaklah hukum rajam tersebut. Sampai 4 kali juga dia mendatangi Rasulullah. Tidak langsung 1 kali dia datangi Rasulullah, langsung tegak rajam. Maksudnya apa? Apabila ia menyadari kesalahannya, maka dia bersegera bertaubat. Karena hukum rajam ini adalah hukum yang luar biasa. Hukuman yang sangat levelnya tertinggi. Sampai ia berani jujur itu luar biasa, Masya Allah. Hari ini apakah ada orang yang seperti 2 manusia ini, yang dia mengakui bahwasanya dia telah berzina? Bahkan ketika ada sahabat yang melempari batu ketika merajam, dia mengatakan, "Dasar pezina, pendosa, begitu hina dirimu." Terdengar oleh Rasulullah, "Apa yang kau katakan?" Karena taba taubatan, bahwasanya dia telah bertaubat. Andaikan 70 orang penduduk Madinah ditimbang dengan taubatnya dia, bisa mengampuni segala dosa-dosa penduduk Madinah. Luar biasa. Karena hukuman dalam ketetapan agama Islam itu bertingkat-tingkat. Dan rajam, termasuk rajam dan qisas, merupakan hukuman yang levelnya tertinggi. Kemudian yang kedua apa? Syaratnya harus mendatangkan 4 saksi. Saksi ini juga adalah orang-orang mukallaf yang dibebani. Kalau anak bayi, kalau anak balita, kalau anak yang belum mumayyiz, bahkan para ulama berselisih mumayyiz apakah diterima
dalam syarat ketetapan orang-orang yang bersaksi itu khilaf. Dan juga balik. 4 yang melihat, ya Rasulullah misalkan, ya Rasulullah, aku telah melihat fulan dan fulana berzina. Ember masuk ke dalam sumur. Saksi pertama melihat. Saksi kedua sama melihat juga. Saksi ketiga samar-samar. Saksi keempat tidak melihat sama sekali. Maka ini jatuhnya qadzaf, menuduh orang berzina. Yang mana awalnya mereka ingin memvonis 2 orang berzina, namun hukuman ini balik kepada mereka. Maka mereka yang akan dicambuk. Ketiga-tiganya melihat, namun yang keempat samar-samar ditolak. Ditolak. Maka hukum zina ini ketika hukum rajam ditegakkan, itu merupakan suatu tegaknya hukum yang mengikuti alur atau ketetapan yang begitu sulit, begitu panjang. Jadi tidak sembarangan. Ustaz, gimana kalau misalkan kita melihat tapi dari CCTV? Tidak bisa. Segala kemajuan teknologi tidak bisa dikiaskan dengan penglihatan mata. Karena bisa jadi namanya suatu teknologi bisa saja dimodifikasi, bisa diubah-ubah, bisa diedit. Nggak bisa. Memang harus jelas-jelas dengan matanya. Ya? Baik. Kemudian ada sebuah pembahasan pembunuhan yang tidak dikisos. Pembunuhan yang tidak dikisos. Kita pahami bahwasanya dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qatlah al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Afwan. Wahai orang-orang yang beriman, telah tegak kepadamu hukum qisas. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Seorang budak dengan seorang budak. Wanita dengan wanita. Namun bagaimana apabila seorang pembunuh laki-laki yang membunuh seorang wanita? Maka tetap tegak hukum qisasnya. Baik. Namun di sini pembunuhan yang tidak dikisas adalah apabila seorang ayah membunuh anaknya. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayah tidak dibunuh terhadap pembunuhan anaknya. Apa dalilnya? Sebagaimana sabda Nabi, la yuqtalul walid bil walid, la yuqtalul walid bil walad. Ya, seorang ayah tidak boleh dibunuh dengan sebab membunuh anaknya. Ini ketetapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Senada dengan ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama amwaluka anta wa maluka li abika. Bahwasanya dirimu dan hartamu itu untuk ayahmu. Kalau anak membunuh ayah, maka tegak hukum qisas. Ustaz, kiasannya kan Ustaz, kalau ayah bunuh anak, tegak tidak dibunuh ayahnya. Bisa kan kita kiaskan anak bunuh ayah, maka anak tidak dibunuh? Tidak bisa. Karena sudah beda konsepnya. Antara ayah dengan anak itu sudah beda. Sabda Nabi apa? Anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu adalah milik ayahmu. Baik. Kemudian jika orang merdeka membunuh seorang budak. Sebagian para ulama berpendapat bahwa orang merdeka yang membunuh budak tidak dibunuh karena pembunuhannya. Ini suatu pendapat dari
mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian juga orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak tegak hukum qisas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bikafir. Ya. Tidaklah ditegakkan hukum qisas apabila seorang muslim membunuh orang kafir. Namun kita harus rincikan lagi nih. Enggak semua orang kafir. Karena orang kafir itu terbagi-bagi lagi. Kafir murtad, kafir dhimmi, ya. Kafir murtad yang mana dia dari agama Islam, keluar dari agama Islam, murtad. Kemudian orang kafir. Kafir terbagi lagi. Kafir dhimmi, kemudian kafir mu'ahad, kemudian juga kafir musta'man, dan terakhir ada kafir harbi. Kalau kafir dhimmi itu kita nggak boleh bunuhnya. Kenapa? Karena mereka telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negeri muslim. Mereka sudah bayar fidyah seperti pajak. Mereka juga tidak membuat onar di negeri muslim tersebut. Apabila ketetapan dari pemerintah melarang ini, membolehkan ini, maka ia harus patuh. Maka tidak boleh diperangi, maka tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah sebuah perjanjian damai antara negeri muslim dan negeri kafir. Contohnya, kita negeri Indonesia ada kerjasamanya dengan Rusia. Kerjasama berkaitan tentang teknologi atau mungkin alat-alat amunisi militer. Kerjasama damai di situ. Atau Indonesia dengan Australia, dengan Singapura, atau mungkin dengan Thailand dan beberapa negara-negara lainnya. Istilahnya seperti PBB. Ya, jadi ada perdamaian di situ. Tidak boleh diperangi. Kafir musta'man. Kafir musta'man ini adalah delegasi kiriman dari negeri kafir yang mana ketika terjadinya peperangan, ya, sedang terjadi peperangan antara kaum muslim dan kaum kafir, berkecamuk perang. Kemudian ada pemimpin dari orang kafir mengirimkan delegasinya untuk menyampaikan pesan. Mungkin pesannya berkaitan sudah peperangan kita stopkan, atau ada perjanjian damai. Maka ini tidak boleh diperangin. Ya, harus dijaga, harus dikawal. Baru yang terakhir adalah kafir harbi. Kafir yang dia hobinya perang. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyerang mereka, maka habis nyawa kita. Maka apa kata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana binasanya dunia itu lebih kecil di sisi Allah dari terbunuhnya satu nyawa. Jadi harus kita, kalau misalkan agama kita dihina sampai orang mukmin dibunuh, terjadinya suatu peperangan, ya tidak masalah. Namun dalam ranah jihad itu tidak sembarangan. Karena ada sebagian firqah, ada sebagian aliran yang sesat, bom bunuh diri merupakan jihad. Ini salah. Bahkan sekalipun kita adalah tentara, bahkan sekalipun kita dari abdi negara, kita punya wewenang untuk menyerang apabila ada orang kafir harbi menyerang negara kita, namun tidak ada perintah dari presiden, tidak ada perintah dari pemerintah, maka tidak boleh kita sembarangan langsung menyerang. Tidak boleh. Itu makanya dalam hukum fikihnya fiqhul jihad, fikih jihad. Itu ada babnya, pembahasannya. Bagaimana nanti ketika di lapangan, bagaimana persetujuannya, syarat-syaratnya bagaimana, rukun-rukun yang harus ditunaikannya bagaimana, sembarangan. Baik. Mengapa kita tidak boleh membunuh orang-orang kafir yang tiga tadi, melainkan kafir harbi? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala qatilan min ahli dhimmah aw min ahli al-ahad, lam yara raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir dhimmi, maka ia tidak akan mencium aroma surga. Jangankan masuk ke dalam surga, aroma surga saja dia tidak bisa menciumnya. Wal iyadzu billah. Taib, kita lanjutkan. Sabda Nabi, wa tariku lidinihi mufariqu lil jamaah. Yang mana orang yang meninggalkan agama dan memisahkan diri dari
jamaah kaum muslimin. Dibunuh. Man qatala man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan, barang siapa yang keluar dari agamanya, faqtuluh. Maka bunuhlah. Maka bunuhlah ia. Kita sangat disayangkan banyak, mungkin sebagian dari kalangan masyarakat kita, dulunya dia Islam, kemudian keluar menjadi kafir, wal iyadzu billah. Kemudian orang yang berpisah dengan jamaahnya. Para ulama ada mengatakan bahwasanya firqah Khawarij dan Syiah itu wajib diperangi, wajib dibunuh. Mengapa demikian? Karena pondasi-pondasi Islam itu telah melenceng jauh dari ajaran mereka. Syiah mengatakan bahwasanya syahadat mereka bukan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diubah sama mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali bin Abi Thalib wallahu musta'an. Syahadatain sudah salah. Syahadatain sudah ia salahkan. Maka apakah ia bisa dinobatkan sebagai orang muslim? Baik. Sebagian para ulama mengatakan firqah ini wajib diperangi. Namun sebagian ulama yang rajih, apabila mereka menyerang kita, maka kita wajib menyerang mereka. Karena berbahaya untuk agama kita. Ini perkara-perkara bid'ah. Mengajak saudaranya, ayo kita ke kuburan yuk. Kita berdoa, tawasul ke sana, minta dengan orang-orang yang soleh. Mereka pasti akan bisa mendengarnya dan bisa memberikan syafaat kepada Allah. Mereka sebagai perantara doa kita. Kita cukup langsung doa kepada Allah, tidak harus ada perantara orang yang telah mati. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Kita nggak tahu apa yang Allah berikan kepadanya. Siksa kubur atau ketenangan dalam kuburnya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita meminta kepada mayit sedangkan dia sedang diuji dalam kuburnya. Baik. Kemudian dalam pembahasan hadis 3 di atas, kita ulangi lagi bahwa 3 perkara, 3 hal ini tidaklah kita tegakkan semena-mena atau sepihak saja, melainkan itu urusan pemerintah, melainkan itu urusan qadhi, hakim. Ustaz, itu hakimnya nggak adil Ustaz. Yang maling ayam dipenjara 7 tahun Ustaz. Yang sudah merugikan uang rakyat dipenjara 6 tahun. Sudah, kita berlepas diri di situ. Karena itu akan tanggung jawab sebagai pemerintah, tanggung jawab dari hakim tadi. Urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Sudah, kita tidak perlu ikut campuri. Mau tidak tegak hukum qisas, mau tidak tegak juga hukum potong tangan. Nah, sudah. Itu urusan hakim dengan Allah. Padahal kalau diulik dalam undang-undang KUHP itu dijelaskan juga bunuh hukumnya qisas. Namun sampai sekarang belum ada di negeri kita membunuh hukumnya qisas. Boleh membunuh seorang muslim selain dari 3 hal ini. Yang pertama, liwat. Apa tuh liwat? Homoseks ataupun sodomi. Ini terjadi pada kaumnya Nabi Lut. Apa dalilnya? Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amalan qaumil Lut faqtulul fa'il wal maf'ul."
apabila kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan objek. Fa'il wal maf'ul. Dalam pembahasan fa'il wal maf'ul ini, ibaratnya ada yang menjadi sesosok lebih laki-laki dan ada yang sosoknya wanita. Jiwanya jiwa kewanitaan. Al-fa'il pelaku dan al-maf'ul objeknya. Semuanya itu kedua-duanya dibunuh. Wal iyadzu billah. Negeri kita telah krisis moral. Suatu bencana yang besar menimpa negeri kita. Semoga Allah melindungi negeri kita ini. Yang mana kita dengar berita-berita yang sedang viral. Ratusan mahasiswa dinyatakan terkena virus HIV. Yang mana ketika itu ada seminar tentang kesehatan berkaitan tentang virus HIV ini. Salah satunya virus itu menyebar hubungan sesama jenis. Waliyahudzubillah. Orang-orang yang telah melakukan homoseks ini sangatlah berbahaya. Apabila di sekitar kita atau kerabat kita mengalami hal demikian, tolong kita sampaikan, tolong kita tegur. Karena manusia yang telah melakukan hal demikian lebih keji dari binatang. Binatang faham mana yang betina dan jantan, dia faham. Dia nggak akan mungkin berhubungan sesama jantan, tidak akan mungkin berhubungan sama betina. Namun ini waliyadzubillah, sesama jenisnya dia berhubungan. Sangatlah keji. Pendapat ini, dibunuhnya mereka, ini pendapat adalah Imam Ahmad dan juga Malik. Kemudian yang kedua adalah laki-laki yang menikahi wanita mahramnya. Masih ada, Bu? Laki-laki yang menikahi mahramnya. Yang mana sebagai contoh, Nabi membunuh laki-laki yang menikahi mantan istri ayahnya. Tidak boleh menikahi saudarinya, maka tidak boleh. Ini pendapat yang dipegang oleh sejumlah ulama, ya. Dahulu ketika orang Persia dan Majusi memeluk agama Islam, kemudian khalifah dikomandoi oleh Umar bin Khattab, terdengar kabar bahwasanya dari Persia dan Majusi ini mereka menikahi sesama mahramnya. Begitu dapat kabar demikian, maka Umar memisah-misahkan mereka. Tidak boleh menikah, diceraikan semua. Ya. Karena ini merupakan larangan dari syariat kita. Baik. Kemudian selanjutnya adalah tukang sihir, ya. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi dari hadis Jundub secara marfu', ya. Haddu sahir darbatun bisayfi. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah memukulkannya dengan pisau, memukulkannya dengan pedang. Maksudnya dibunuh dengan pedang. Kenapa? Karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan tukang sihir dapat merugikan orang lain, dapat menzalimi orang lain, dan bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain dan akal sehatnya orang lain. Sering kita dapatkan, waliyadzubillah, ini cerita salah satu asatidzah kita. Ada seseorang ketika dia menikah, ketika ingin berhubungan, mohon maaf, tidak bisa kelamin dari laki-laki ini berdiri. Waliyadzubillah, ternyata itu adalah kiriman sihir. Kemudian ada juga kiriman sihir sampai menjadikan seseorang itu gila. Ini sangat merugikan orang lain. Perutnya sakit berbulan-bulan, kadang muntah-muntah darah gak jelas. Ini sihir. Sangat mengganggu, kadang kondisi panas. Begitu panasnya, kadang pakai tempo waktu.
dari maghrib sampai subuh, atau misalkan dari pada maghrib sampai jam 12, panas terus. Ketika dicek di dokter, tidak divonis apapun, melainkan kiriman sihir. Ini bahaya sekali. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya tukang sihir ini hukumannya satu, yaitu dibunuh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, pembunuhan atas orang yang menggauli hewan. Waliyadzubillah. Nabi SAW bersabda, "Man ata bahimatan faqtuluhu waqtuluha ma'ahu." Barang siapa yang menggauli hewan, maka bunuhlah ia dan hewan yang digaulinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Menggauli hewan, begitu liarnya fantasi seks dia sampai hewan pun ia gauli, luar biasa. Ini sangat menjijikkan sekali. Ketika ada seseorang menggauli hewan, maka hewan tersebut harus dibunuh juga. Tidak boleh dikonsumsi, harus dibunuh. Kenapa? Ada percampuran virus di situ. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara demikian. Baik. Kemudian yang kelima adalah orang yang meninggalkan salat. Di sini pembahasannya begitu panjang. Kenapa para ulama berselisih apakah orang yang meninggalkan salat dibunuh atau masuk ke dalam ranah dosa besar. Ya, baik. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat maka dia kafir, maka wajib dibunuh. Maka di sini perselisihannya begitu panjang. Hadisnya sebagian para ulama berpendapat bahwa ketika ada panggilan azan namun dari kalangan laki-laki tidak menunaikan ibadah salatnya, maka akan Nabi ambil kayu bakar dan akan Nabi bakar rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan yang begitu panjang berkaitan orang yang meninggalkan salat. Namun hakikatnya kita seorang muslim harus memiliki sifat wara', berhati-hati, ya. Apabila terjadinya suatu perselisihan, untuk menjaga diri kita dan untuk menguatkan keimanan kita, maka kita harus selalu menunaikan ibadah salat. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kemudian selanjutnya pencuri yang mana ia telah mencuri 5 kali. Pembahasan pencurian di sini yang mana harus kita bahas apabila itu ada nisabnya, ada hitungannya. Jadi apabila dia telah mencuri, telah sampai nisabnya, ya. Jadi ketetapan barang yang dia ambil, maka yang pertama dipotong tangan kanannya. Sudah dipotong tangannya, dia tidak jerah, dipotong tangan kirinya. Afwan, dipotong kakinya, kaki kirinya. Kemudian dia masih mencuri yang ketiga kali, dipotong tangan kirinya. Masih mencuri lagi, dipotong kaki kanannya. Pada hakikatnya sudah tidak ada kaki, sudah tidak ada tangan, tapi ia masih mencuri. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa tindakan demikian akan tegaknya hukum qatl, qisas, ya. Wallahu alam bishawab. Kemudian selanjutnya adalah khalifah sempalan. Apa itu disebut khalifah sempalan? Yang mana ada 2 pemimpin dari sebuah negara atau 2 pemimpin di medan perang. Maka apa? Idza buyi'al khalifataini faqtulul akhira minhuma. Apabila ada 2 khalifah di baiat, bunuhlah khalifah terakhir. Maka tidak ada sebuah negara, maka tidak ada sebuah panglima perang yang mana itu memiliki 2 khalifah. Jadi harus dibunuh khalifah yang terakhirnya, dibunuh. Jadi pemimpin itu harus satu. Sebagaimana orang yang memecah belakan jamaah yang kita bahas tadi, orang yang memecah belakan jamaah kaum muslimin itu wajib juga dibunuh. Apa dalilnya? Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu ayyasuqqa asakum aw yufarriqal jama'atakum faqtuluhu. Barang siapa yang datang kepada kalian sedang ketika itu urusan kalian telah menyatu,
pada satu orang, kemudian ia ingin membelah tongkat. Itu maksudnya membelah tongkat, memisahkan persatuan kalian, memecah belah jamaah, maka bunuhlah ia. Ya, seseorang yang mengajak, ayo gabung ke firqah kami, karena seluruh firqah ini kafir. Seluruh firqah selain firqah kami, aliran kami itu kafir. Nah, ini bahaya nih. Jadi engkau harus masuk ke firqah kami. Engkau akan kami baiat lagi agar lebih suci lagi, seperti engkau terlahir awal kali engkau dilahirkan di muka bumi ini, seperti bayi yang baru lahir. Nah, ini sangat bahaya. Ya, sangat bahaya seperti ini. Jamaah-jamaah yang memecah belahkan umat kaum muslimin. Baik. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, yang mana ada sebuah ungkapan yang indah dari perawi hadis ke-14, yaitu Ibnu Mas'ud, yang mengatakan, laisal ilmu lil mar'i bi kathratir riwayah walakinnal ilmal khasyah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat, ilmu itu bukan karena banyaknya hafalan, namun ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberkati kita, semoga Allah memberikan kita hidayah, semoga Allah menjauhkan kita segala amalan-amalan, segala perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut sangat tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam agama Islam dan menjalankan syariat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.